Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk kita boleh beribadah bersama kembali kepada Tuhan sebelum kita berangkat melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 305 ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih setia-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, kami kembali bersekutu bersama kepada Tuhan. Kiranya roh Tuhanlah yang berdiam di dalam hati kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan rancangannya Tuhan. Firman yang akan kami dengarkan, berkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh mengerti, terlebih kami boleh hidup seturut dengan firman. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, renungan buat kita pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, unang mabot caro hamuna, porsia mahamudi debata, jala porsia hamu diau. Demikianlah
firman Tuhan. Saudaraku sekalian, kita yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, ketika Plato ditinggalkan oleh gurunya Sokrates, dia pernah berkata bahwa sisa hidup mereka tertinggal sendirian seperti anak-anak tanpa orang tua. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Dan perkataan Plato ini merupakan sebuah realitas juga yang begitu akrab dengan kehidupan kita saat ini. Jika seseorang yang kita andalkan, jika seseorang yang kita kasihi, yang kita sayangi dalam kehidupan ini pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, kita mungkin akan berpikir, bagaimana dengan kita selanjutnya? Seolah-olah tidak akan ada lagi harapan bagi kita. Tidak ada lagi semangat bagi kita. Tidak ada lagi tujuan hidup bagi kita. Dalam situasi seperti itu, kita mungkin akan mengalami kegelisahan yang sangat mendalam. Bukan hanya kegelisahan, tapi kesedihan juga. Itu pasti akan kita rasakan ketika orang yang selalu kita andalkan, yang selalu menemani kita, yang kita kasihi, pergi meninggalkan kita. Kita akan mengalami kegelisahan, kegundahan, dan lain sebagainya. Seolah-olah tidak ada lagi semangat hidup, tidak ada lagi tujuan dan harapan hidup, karena kita merasa kita hanya sendirian tanpa orang yang kita kasihi. Saudaraku, inilah yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus kala itu. Kepergian Yesus menyebabkan kecemasan yang begitu besar bagi mereka semuanya. Dan Yesus tahu kondisi mereka, tahu apa yang sedang mereka rasakan, bahwa mereka sedang menghadapi kegelisahan yang sangat mendalam, karena mereka akan merasa bahwa tidak akan ada lagi Yesus yang selalu menemani mereka kemanapun mereka pergi. Oleh karena situasi seperti itu, kegelisahan yang Tuhan Yesus lihat kepada diri mereka, maka Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu." Dan ada 5 kali Yesus mengulang kata percaya kepada para murid-murid kala itu. Jemaat Tuhan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, gelisah adalah ketidaktentraman, selalu merasa khawatir, tidak tenang, cemas. Dalam terjemahan bahasa Yunaninya, teks aslinya, gelisah itu adalah taraso, artinya kacau, mulai goncang, takut, dan tidak tenang. Dari terjemahan tersebut sangatlah jelas bahwa pada saat itu para murid sangat ketakutan yang dahsyat. Mereka mengalami kegelisahan yang luar biasa, ketidaktentraman yang teramat dalam. Hati mereka mulai goncang, kecemasan melanda di dalam
hati dan pikiran mereka, dan tidak ada lagi ketenangan di dalam hati mereka karena Yesus akan meninggalkan mereka. Kalau Yesus pergi, maka menurut mereka tidak akan ada lagi yang melindungi mereka. Mereka akan tidak aman. Mereka akan dibenci oleh orang-orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat, dan nyawa mereka bisa terancam. Inilah kegelisahan, ketidaktentraman yang mereka alami. Hati mereka mulai goncang, ketakutan yang luar biasa sedang mereka hadapi. Hidup mereka terancam di dalam pemikiran mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti halnya kegelisahan yang terjadi kepada para murid-murid kala itu, saat ini apa sumber kegelisahan atau masalah kita yang membuat hati kita terasa cemas, yang membuat kita merasa tidak tenang, tidak tentram, sangat takut, kacau dan tergoncang? Pasti banyak hal atau alasan yang membuat kita mengalami kegelisahan. Banyak hal yang membuat kita mengalami tidak tentram. Hati kita goyah. Jika saat ini kita mengalami kegelisahan yang mendalam, maka Tuhan juga ingin menyapa kita. Menyapa kita semuanya seperti kala itu Yesus menyapa para murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi kegelisahan yang ada di dalam hati kita? Bagaimana sikap kita, cara kita, cara orang-orang percaya ketika menghadapi kegelisahan di dalam hatinya? Maka yang pertama, jaga hati supaya tetap tenang. Jaga hati supaya tetap tenang. Saudaraku, seringkali saat menghadapi masalah, kita menjadi panik. Dan kita menjadi gelisah untuk mencari solusi atau jawaban dari kegelisahan kita. Maka dari itu, mari tetaplah tenangkan hati saat menghadapi masalah itu. Sebab dalam ketenangan, dalam keheningan, kita akan lebih mudah untuk mengenali masalah yang sesungguhnya dan menentukan serta menemukan jalan keluar yang paling tepat. Yang kedua, jangan larut dalam kegelisahan, tapi berdoalah kepada Tuhan. Salah satu cara terhebat yang dapat kita lakukan untuk meringankan kegelisahan dalam hati kita ini adalah dengan berdoa. Dengan kita menyampaikan rasa kegelisahan kita kepada Tuhan. Doa adalah waktu untuk mencurahkan ketakutan kita kepada Sang Pemilik hidup kita, Tuhan Yesus. Lalu, cara kita menghadapi kegelisahan adalah setialah untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan, kita akan mengingat kembali akan janji-janji Allah, akan janji yang sudah diwahyukan dan diberikan kepada kita. Saudaraku, pertahanan terbesar kita dalam menghadapi kegelisahan itu adalah firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, pikiran kita akan selalu diperbaharui. Pikiran kita akan selalu ditenangkan. Dan itulah sebabnya Allah memanggil umatnya untuk menaruh firman-Nya di dalam hati mereka. Firman Tuhan memiliki kekuatan
kehidupan orang-orang yang percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Akan banyak hal yang tidak bisa kita mengerti dan tidak kita pahami dan selami. Namun, janganlah gelisah hatimu. Saat ini, Tuhan Yesus juga mau mengingatkan kita semuanya. Di saat kita tidak tahu akan hari esok, di saat kita tidak tahu akan rencana Tuhan yang tidak terselami, kita diingatkan kembali supaya jangan gelisah hati. Melangkah dan tetaplah berjalan dengan tegap bersama Tuhan Yesus. Sebab Ia adalah jalan, Ia adalah kebenaran, dan Ia adalah hidup kita. Maka janganlah gelisah hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari yang indah ini. Firman-Mu meneguhkan hati kami, memberikan semangat kepada kami, supaya kami tidak menjadi gelisah hati, tidak goncang, tapi kami tetap semangat berjalan bersama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami menerima firman-Mu Tuhan, dan kami hidup di dalam firman-Mu. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 399. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.